Hai, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christine. Hari ini kita masih akan membahas tentang cerita-cerita Alkitab. Hari ini cerita Alkitabnya kakak beri judul Kesempatan Kedua bagi Saulus. Nah, cerita ini kakak ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 19 bagian A. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-19 bagian A. Nah, inilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang yang bernama Pak Saulus. Pak Saulus ini termasuk ke dalam orang-orang Farisi, orang-orang yang saleh. Namun, Pak Saulus ini sangat tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pak Saulus ini tidak segan-segan untuk menyiksa, bahkan memasukkan ke dalam penjara setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari, Pak Saulus ini pergi kepada imam kepala. Dia menghadap imam kepala untuk meminta izin agar dia diperbolehkan untuk pergi ke Damsyik. Adik-adik tahu apa tujuannya Pak Saulus ini ingin pergi ke Damsyik? Ada yang tahu? Ya, Pak Saulus ingin pergi ke Damsyik untuk menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang pengikut Yesus yang ada di kota Damsyik. Nah, itulah tujuan Pak Saulus ini. Lalu imam kepala pun mengizinkan dan akhirnya Pak Saulus ini beserta beberapa temannya pergi ke Damsyik. Namun, suatu hal yang mengejutkan terjadi. Di tengah-tengah perjalanan Pak Saulus menuju ke Damsyik, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang sangat terang yang melingkupi Pak Saulus ini. Cahaya terang tadi sampai membuat Pak Saulus ini jatuh tersungkur adik-adik. Lalu terdengar sebuah suara yang berasal dari cahaya tersebut. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau begitu kejam padaku? Hah? Suara siapa itu? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah engkau ke dalam kota Damsyik, dan engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Nah, adik-adik, tiba-tiba cahaya terang itu tadi pun menghilang. Setelah cahaya tadi menghilang, lalu Pak Saulus ini pun kembali berdiri dan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Damsyik. Tapi suatu hal mengejutkan kembali terjadi adik-adik. Pak Saulus ini dari yang tadinya bisa melihat, tiba-tiba, aduh, aku tidak bisa melihat. Pak Saulus menjadi buta. Lalu Pak Saulus ini pun dibantu oleh teman-temannya untuk pergi menuju ke Damsyik. Sesampainya di kota Damsyik, Pak Saulus ini tinggal di rumah yang bernama Yudas. Nah, selama 3 hari 3 malam Pak Saulus ini menjadi buta, tidak bisa melihat. 3 hari 3 malam juga Pak Saulus ini tidak makan dan juga tidak minum. Nah, di kota Damsyik juga terdapat seorang yang percaya kepada Tuhan. Namanya Pak Ananias. Pak Ananias ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Suatu ketika, Pak Ananias ini mendengar Tuhan Yesus berbicara kepadanya.
Ananias, Ananias. Ya, saya mendengar Tuhan. Ada apa? Pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Pergilah ke rumah Yudas. Carilah seorang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa kepadaku saat ini. Engkau harus berdoa untuknya agar dia dapat melihat kembali. Lalu Pak Ananias ini pun menjawab perintah dari Tuhan Yesus tadi. Tuhan, telah kudengar dari banyak orang bahwa Saulus itu orang yang suka menganiaya orang yang percaya kepadamu. Dia ingin memasukkan kami, para pengikut-pengikutmu, ke dalam penjara. Dia sering menyiksa orang-orang yang percaya kepada engkau. Tapi, kenapa engkau menyuruhku untuk menemui dia? Tuhan Yesus pun berkata kepada Ananias, Aku telah memilih dia untuk menjadi saksiku. Dia akan kupakai untuk menceritakan tentangku, tentang apa yang kuperbuat kepada semua orang di seluruh dunia. Baiklah Tuhan, aku akan menemuinya. Lalu, Pak Ananias ini pun pergi untuk menemui Pak Saulus yang ada di rumah Yudas. Pak Ananias pun sampai di tempat tujuannya, tempat di mana Pak Saulus berada. Siapakah engkau? Saulus, saudaraku. Tuhan telah memerintahkan kepadaku untuk berdoa bagi engkau, agar engkau dapat melihat kembali, dan engkau dapat dipakai olehnya, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Lalu, Ananias pun meletakkan tangannya kepada Pak Saulus, agar Pak Saulus ini bisa melihat kembali. Lalu setelah Pak Ananias ini berdoa untuk Pak Saulus, apa yang terjadi? Astaga, aku bisa melihat kembali. Aku bisa melihat kembali. Aku tidak buta lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ananias. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku tidak akan lagi untuk mencari dan menganiaya para pengikut Yesus, karena aku sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Saulus yang dulunya jahat, sekarang berubah drastis, berubah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah Pak Saulus ini percaya kepada Tuhan Yesus, dia merubah namanya, dia bisa dipanggil dengan Paulus. Jadi dari yang awalnya Saulus menjadi Paulus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus bisa mengubahkan sikap hati semua orang, termasuk mengubahkan sikap hati dari Pak Saulus. Yang awalnya Pak Saulus ini seorang yang jahat, seorang yang kejam, suka menganiaya orang-orang percaya. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus memakai Pak Saulus ini untuk menjadi saksinya, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, apa buktinya kalau kita anak-anak Tuhan Yesus? Kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, kita murid-murid Tuhan Yesus, bisa dilihat dari perbuatan kita, dari sikap kita. Seperti tadi, ketika Pak Saulus belum percaya kepada Tuhan Yesus, Pak Saulus adalah seorang yang jahat. Tapi ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, Pak Saulus adalah orang yang bisa dipakai Tuhan Yesus menjadi saksi bagi semua orang untuk memuliakan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, kita juga demikian. Kalau kita anak-anak dari Tuhan Yesus, murid-murid dari Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau menurut kepada orang tua, menurut nasihat orang tua, ataukah kita malah bandel, kita nakal sama saudara kita? Misalnya, jahil rebutan mainan sama adiknya sampai adiknya nangis. Ayo, mana yang benar? Ini nih yang ini. Yang benar adalah ketika kita mau menurut apa kata orang tua, menurut nasihat dari orang tua. Lalu, contoh berikutnya. Adik-adik di sini ada yang punya hewan peliharaan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan Yesus yang baik, apakah kita harus menjaga, merawat hewan peliharaan kita? Atau malah hewan peliharaannya buat mainan? Jadi hewan peliharaannya malah diusili, dinakali. Hewan peliharaannya lagi tidur tapi kita malah mainan, gangguin hewan peliharaannya. Ayo, mana yang benar? Yang benar yang pertama. Kita mau merawat hewan peliharaan kita. Lalu, ada contohnya lagi. Sikap mana yang menunjukkan kita adalah murid-murid atau anak-anak Tuhan Yesus? Kita mau membantu orang tua dengan membersihkan rumah, membantu orang tua, atau kita malah mainan di luar, bahkan sampai rebutan mainan sama temennya? Mana yang benar? Yap, yang pertama lagi. Kita mau membantu orang tua, membantu membersihkan rumah. Mah, tak bantu nyapu ya, Mah. Pah, tak bantu ya, Pah. Nah, itu yang menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Paham ya sampai sini? Oke, sip, pinter. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita firman Tuhan, kisah kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di kisah kasih Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.